Saya mengalami untuk menabrakkan diri ke kereta, tapi juga masih takut untuk mati. Sekitar tahun 2002 saya kecelakaan listrik. Tepatnya saya kena jaringan tegangan tinggi karena kecelakaan kerja, yaitu karena saya tukang las. Di situ mental saya down atau istilahnya tidak punya semangat untuk hidup. Dengan berjalannya waktu, bagaimana saya mengobati luka hati saya, apalagi mental saya yang saat itu ketemu orang aja nggak berani. Banyak perjalanan yang saya alami. Tepatnya saya udah putus asa bagaimana cara mengobati mental saya ini. Saya hanya berdoa, harapan saya itu. Waktu itu harapan saya udah tidak mau meneruskan hidup ini. Berserah, yang saya minta doanya supaya Tuhan itu mengambil nyawa saya aja, daripada saya hidup dengan tidak mempunyai kedua tangan begitu saja. Ya, di titik yang terendah dengan frustasi yang sangat besar itu, justru di situ saya ingin pergi dari rumah. Waktu itu saya suruh ngantarkan adik saya ke istilahnya makam, itu tempatnya makam Kajoran itu untuk istilahnya untuk tirakatan di situ. Tapi itu cuman alasan supaya saya bisa keluar dari rumah. Justru saya naik becak nyampe stasiun Klaten itu, saya naik kereta sampai ke barat, sampai Surabaya, bahkan nyampe di Bali. Waktu itu saya pergi tanpa tujuan. Tujuan saya benernya cuman supaya saya itu mati. Justru saya pernah mengalami untuk menabrakkan diri ke kereta itu, tapi juga masih takut untuk mati. Justru saat saya pergi itu banyak di situ karya Allah akan bekerja, karena saya juga masih takut mati. Waktu itu saya pergi kurang lebih 1 minggu dari rumah itu. Dalam kepergian saya itu, di situ malah banyak ilmu yang saya ambil. Di situ saya bisa makan sendiri, belajar makan sendiri, bisa belajar mandi sendiri, belajar buang air besar sendiri. Nah, selama 1 minggu itu saya pulang ke rumah. Di situ saya merenung bahwa memang saya masih takut mati. Waktu itu umur 17 tahun. Tahun 1989 itu kecelakaan karena jatuh kena tumpukan koral-koral itu, Mbak, nggak dirasa. Udah 4,5 bulan lagi kerasa sakit, diurut-urut, pijet-pijet. Nah, sampai situ kayaknya salah penanganan gitu. Jadi dibawa ke medis, ke rumah sakit itu, di rongsen udah kecukuran daging tumbuh. Jadi terpaksa terus diamputasi ini. Prosesnya itu 1 tahun, Mbak, saya di pembaringan, Mbak. Jadi merasakan sakit ya, karena keterbatasan dana utama, Mbak. Tahun 89 itu cari dana Rp500.000 itu susah sekali. Sampai jual sawah punya orang tua saya. Habis amputasi, alhamdulillah langsung kerja, Mbak, saya di Jawa Barat dulu, di Cirebon tempatnya. Ya ikut pas jaya-jayanya rotan itu, sempat ikut ekspor ke Jerman, Nederland, Jepang itu juga.
Terus sampai Krismon itu tahun 96 kayaknya. Nah, terus saya berhenti. Terus di rumah aja, nekuni pijet sama elektro, Mbak. Gitu aja. Ya karena sebagai laki-laki kan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, Mbak. Untuk menafkahi sehari-hari gitu. Mungkin kalau tidak punya istri atau punya keluarga, mungkin saya nggak mau kayaknya kerja sampai gitu. Ya, ayo semangat, jangan segan-segan hidup. Kita orang masih diberi kehidupan, pasti ada rezeki tersendiri di luar sana. Saya punya anak tunarungu, Mbak. Dan tahun 2018 itu saya didatengin sama Mbak Nina. Terus diajak masuk ke Satu Hati. Karena sebelum masuk ke Satu Hati itu rasanya saya itu kayak punya beban gitu loh, Mbak, punya anak tunarungu. Dari bulian-bulian tetangga, masyarakat gitu, terus kayak dunia seperti mau runtuh, Mbak. Kok anakku yang gini, kadang dalam hati itu kayak nggak terima gitu loh, Mbak. Terus sama Mbak Nina, ayo Mak, kita itu ke Satu Hati, teman-teman banyak kok, yang lebih dari Rendra pun banyak gitu, Mbak Nina. Terus ya aku mulai ikut itu, Mbak, dan sekarang alhamdulillah mulai bisa menerima dan lebih bersyukur, Mbak. Waktu itu kan aku sendiri ya, Mbak, single parent dari Rendra itu umur 14 bulan, Mbak. Terus umur 2,5 tahun baru tahu kalau Rendra seperti itu, berkebutuhan khusus seperti itu. Terus waktu itu sebelum sekolah memang anaknya itu dibilang nakal, tapi kalau aku ya nggak nakal, Mbak. Cuman dia mau mengucapkan sesuatu tapi kan nggak tahu harus ngomong apa. Aku pun juga nggak tahu dia mau minta apa. Jadi tiap hari itu adanya cuma nangis, nangis, dan nangis. Nggak tahu mau minta apa, aku juga nggak tahu. Terus 2014 Rendra mulai sekolah, alhamdulillah 3 bulan sekolah dia bisa tahu bahwa namanya itu Rendra, itu baru 3 bulan sekolah, Mbak. Waktu dulu Rendra belum sekolah dan aku belum masuk ke Satu Hati itu, misalnya Rendra ikut ngaji gitu tuh, Mbak, itu sama teman-temannya diejek lah, kamu itu ngomong nggak bisa, ngapain ikut ngaji gitu. Terus tapi Rendra kalau setiap pulang dari ngaji itu nangis, Mbak. Dia, mama aku nggak bisa ngomong, mama aku ini gitu. Tapi aku yang selalu menguatkan dia, nggak apa-apa, kamu itu anak pinter, kamu itu ngomong bisa, nggak usah dengerin orang. Alhamdulillah Rendra pun anak-anak tuli mungkin ya, Mbak, pada umumnya di dunia ini yang dipercaya cuma 2 orang, Mbak. Yang satu ibu gurunya, yang satu ibunya. Rendra pun bilang ke mama, waktu aku kecil aku yang nimang-nimang siapa, mama. Waktu aku kecil aku yang nina bobo siapa, mama. Terus Rendra tanya lagi, mama waktu aku kecil yang mengajari jalan siapa, mama bilang mama. Terus Rendra bilang, Mbak, oh nggak apa-apa, mama itu kuat. Jadi sejak itu aku nggak pernah nangis di depan Rendra, Mbak. Aku kuat karena anakku juga kuat, gitu. Saya seperti ini memang karena musibah kecelakaan di tahun 83. Sebelumnya saya sebagai atlet voli juga. Di waktu itu saya kecelakaan dengan kendaraan besar tangki minyak, dan di tahun 2001 terjadi serangan tumor. Di tahun 2004 saya memutuskan amputasi. Ini mungkin sedikit riwayat saya menjadi seperti ini. Menerima itu menurut saya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita harus melakukan atau menjalani apa yang terjadi pada saat kita seperti ini. Jadi untuk mengembangkan hidup kita tidak ada kekurangan, tetap
ada jalan keluar untuk keluar. Ceritanya sama nenek mama yang dulu, ceritanya jalan sakit, panas berat badan. Ya, kemarin nggak ada suntik, digejel namanya apa itu, diurat. Ya, panas selama 2 minggu. Nah, terusnya seperti ini jadinya. Dulu nggak ada cek puskesmas, dulu jauh, tempatnya jauh, nggak ada, ya punya musim kendaraan nggak banyak, cuma 1 doang, banyak pakai sepeda saya nggak bisa. Oh, pernah yang dulu dinyek sama teman-teman saya, kamu besok bisa kerja, katanya yang bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Yang penting usaha, usaha sama doa sama Gusti Allah. Yang penting semangat, Pak, semangat atau dorongan. Ya itu yang dijelek sama teman ini, dorong supaya semangat, nggak dinyak sama teman-temannya.